apapun profesinya orang, dukun santet atau apapun, kita tidak boleh menjustis dan memain hakim sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk sahabat-sahabatku semua sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Beberapa hari terakhir itu saya secara kebetulan sering melihat tayangan di beranda YouTube itu terkait dengan konten misteri lah ya, konten alam gaib, konten perdukunan kalau menurut saya, yang mana di konten itu ada pertunjukan seorang ditokohkan di situ mengejar, melawan, berkelahi dengan Nyi Ronggeng atau siapa. Sebenarnya saya ogah ya untuk menanggapi hal tersebut ya, bukan karena konten saya kan konten politik gitu ya. Hanya mungkin ada sesuatu yang mengganjal bagi saya, jadi mungkin ingin sedikit saya tanggapi gitu ya. Ini berawal dari berita terkait dengan YouTuber misteri juga yang pada beberapa waktu kemarin sempat naik di televisi, ya ini seorang ustadz katanya Gus gitu diisukan ditembak gitu ya di dalam sebuah videonya ketika melakukan perlawanan dengan dukun santet gitu. Nah, yang ternyata bahwa itu adalah video hoax. Itu polisi sudah mengonfirmasi itu ya, video settingan lah gitu, bukan benar gitu. Nah, dari berita itu saya melihat ke channel aslinya, sehingga kemudian beberapa hari muncul di beranda video-video dari channel tersebut yang pada tayangan terakhir terkait dengan perlawanan dengan tukang santet, dukun santet, Nyi Ronggeng atau apa itu ya. Jadi begini, jadi setelah saya amati beberapa videonya, jadi kalau menurut saya itu saya ibaratkan seperti orang desa bisa naik motor bagus gitu ya, tiba-tiba masuk kota dengan jalan yang halus, jalan yang lebar, banyak objek-objek yang menarik gitu ya. Biasanya di desa jalannya terjal, tidak terlalu banyak medan, tidak terlalu banyak objek yang menarik ya. Begitu masuk kota jalannya halus, ngebut gitu ya. Ngebut, kebut-kebutan, berpesta pora di jalan-jalan halus gitu. Sementara tidak memahami betul, belum memahami betapa di situ banyak sekali rambu-rambu lalu lintas, main terjang gitu. Ini saya mengibaratkan begitu nih, YouTuber muda, YouTuber misteri nampaknya belum terlalu memahami rambu-rambu bermedsos, rambu-rambu ber-YouTuber ya, dan rambu-rambu undang-undang IT juga. Jadi begini, contoh dari kasus penembakan yang ternyata adalah hoax, ternyata adalah sebuah dramatisasi. Ini kalau YouTuber yang paham hukum, paham tentang dunia medsos, dunia pertunjukan, kalau memang itu adalah sebuah pertunjukan, drama, ibaratnya begitu, itu dijelaskan dong, dijelaskan di video itu, baik di deskripsi ataupun di videonya, bahwa tayangan ini adalah tayangan yang tidak lebih berupa dramatisasi atau cerita fiktif belaka. Kejadian dan tokoh yang ada di situ adalah hanya fiktif dan bukan sebenarnya. Nah, dengan penjelasan ini nanti pemirsa akan paham, oh ternyata bahwa ini adalah sebuah pertunjukan, sebuah hiburan gitu. Jadi tidak perlu ada orang khawatir jangan-jangan ini ustadznya ditembak beneran. Nah, yang menjadi masalah di dalam tayangan video itu tidak ada penjelasan itu.
tidak ada penjelasan bahwa seluruh tayangan di channel YouTube itu adalah dramatisasi, cerita gitu. Yang ada justru live, seolah-olah beneran gitu. Seolah-olah beneran di live. Nah, ini berbahaya sekali ya. Jadi yang pertama, kalau Anda membuat sebuah tayangan, sebuah video dramatisasi, cerita fiktif, tetapi Anda tidak menjelaskan, siapapun ini YouTuber, Anda bisa terancam dengan undang-undang IT, terancam dengan kebohongan, terancam dengan pembohongan publik. Anda bisa berurusan dengan hukum di masa yang akan datang. Ya, jadi itu persoalannya. Jadi boleh-boleh saja Anda mau membuat skenario pertarungan dengan dukun santet, 100 dukun santet, 1000 dukun santet, dan lain sebagainya untuk menarik. Tetapi dijelaskan bahwa itu tidak lebih sebuah cerita saja. Nah, itu ya. Tapi kalau Anda tidak menjelaskan, Anda berarti sedang dalam proses menipu banyak orang, dan ini bisa berurusan dengan hukum. Dan Pak Polisi pasti sedang memantau itu semuanya, karena itu berbahaya. Selain terkait dengan persoalan kode etik sebuah pertunjukan, sebuah tayangan di YouTube, ini juga berdampak juga secara sosial politik di masyarakat. Berdampak karena Anda mempertontonkan pertarungan antara seorang ustadz dengan dukun santet. Ini akan berdampak sangat serius bagi perkembangan dan stabilitas bangsa dan negara. Jadi pertunjukan Anda seolah-olah dengan enaknya, dengan entengnya Anda mengejar-ngejar dukun santet, Anda menghajar dukun santet sampai berdarah-darah bahkan di situ. Ini akan mengajari orang-orang yang tidak paham tentang hukum, anak-anak yang baru gede yang tidak paham hukum, seolah-olah itu dihalalkan, seolah-olah itu boleh, seolah-olah main hakim itu boleh, padahal sama sekali itu tidak boleh dan dilarang oleh hukum. Apapun profesinya orang, dukun santet atau apapun, kita tidak boleh menjustis dan memain hakim sendiri. Tidak boleh. Dan kita tidak boleh memaksa siapapun termasuk dukun santet untuk mengikuti agama kita, apapun agamanya, Islam dan yang lain. Berdakwah oke, tetapi memaksakan kehendak agama itu tidak boleh. Itu namanya persekusi. Sweeping namanya, sama. Tidak ubahnya dengan apa yang dilakukan oleh kelompok ormas terlarang kemarin. Hanya objeknya yang berbeda. Kalau kemarin FPI misalkan objeknya adalah rumah-rumah makan, restoran, tempat prostitusi atau yang lain. Kalau ini objeknya dukun santet, menggeruduk rumahnya, tempatnya, sarangnya, memaksa mereka untuk ikut kita berkelahi. Itu namanya sweeping, sama saja, hanya objeknya berbeda. Dan ini tidak boleh. Hukum kita tidak memperkenankan itu. Hukum kita mengajarkan kalau ada sesuatu pelanggaran hukum, ya laporkan kepada yang berwajib, laporkan kepada polisi. Nah, sekali lagi terakhir, saya ini mungkin pesan untuk Pak Polisi, penegak hukum ya, karena saya lihat tayangan-tayangannya udah terlalu sekali, di video-video itu terlalu sekali, tidak ada penjelasan bahwa itu adalah cerita, tetapi seolah-olah dijelaskan itu benar. Bagaimana seorang tokoh agama di situ nyeret-nyeret orang yang katanya adalah dukun santet, yang katanya nyeronggeng sampai berdarah-darah, dihajar gitu. Nah, kalau ini benar, maka Anda sangat berpotensi dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap seseorang. Ini makanya nih, melek hukum nih, YouTuber muda ya, jangan asal nih. Kalau Anda tidak mau dikatakan itu fiktif, itu bohong, settingan, berarti Anda benar. Dan kalau itu benar, berarti Anda telah melakukan persekusi, Anda melakukan penganiayaan, Anda melakukan pengeroyokan terhadap seseorang di atas bumi NKRI ini yang dilindungi oleh yang semuanya ada perangkat hukum yang berlaku. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi aparat kepolisian untuk menyelidiki itu semuanya. Apakah itu adalah settingan ataukah bukan. Kalau itu settingan, tidak ada keterangan di video dan di penjelasannya, maka ini juga berpotensi hukum karena telah membuat sebuah tayangan hoax, kebohongan. Tapi seandainya ini bukan settingan, itu fakta, maka lebih parah lagi dampak hukumnya. Karena telah melakukan persekusi, telah melakukan penganiayaan kepada orang tanpa melalui proses hukum yang ada. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Gusmar dari lereng Gunung Selamat, kawasan hutan pinus, Limbah Kuus Batu Raden, Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih telah bersama kami.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hutan pinus Hai mana? guys, aku lagi di hutan pinus. Di sini rame banget ya guys. Ini mendung. Kalau mau ke hutan pinus harus gasik ya. Ini untungnya belum hujan. Lalu ini segar banget. Itu kayak berangkat pagi-pagi ada kabutnya. Itu padahal awan. Lalu Hutan pinus mana? ini hutan pinus Batu Raden. Raden tuh di mana? Batu Radennya di sini. Di Nah, kabupaten mana? Kabupaten Banyumas. Iya betul. Banyumas, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Timur deh. Bercanda. Nah, Emang di hutan pinus ada apa saja? di sini ada mainan, ada tempat makan-makannya, flying fox. Kamu udah naik belum? Belum, ini nanti mau naik, jadinya ngevlog dulu. Lalu di sini ada kereta juga, tapi keretanya lagi rusak. Benerin, itu dia deh teman-teman. Lihat kan teman-teman, tadi ada ramai banget tuh. Ini ada flying fox, di situ tuh flying fox. Itu bagus banget kan teman-teman. Ini juga ada kereta yang lagi rusak. Aku pengen naik gitu tapi sayangnya rusak ya teman-teman. Jadinya ya teman-teman, kalau aku udah ngomong ini, subscribe, komen ini ya teman-teman. Subscribe di mana? Channel apa? Channelnya KBE Nusantara ya teman-teman. Itu aku kesini sama keluarga ya teman-teman. Salah satu ada yang nggak ikut namanya, Mas Saska teman-teman. Itu bikin TikTok juga, tapi TikToknya game ya teman-teman.